Pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami berita selanjutnya Mahabarakan. Setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Untuk memenuhi sertifikat kompetensi kerja ini maka digelar sertifikasi kompetensi kerja tenaga kerja konstruksi kualifikasi teknis analisis di Hotel Victoria Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Tengah, besokan Senin 11 Desember 2023. Setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Untuk memenuhi sertifikat kompetensi kerja ini, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Gatensi Karya Konstruksi Kalimantan Selatan menggelar sertifikasi kompetensi kerja tenaga kerja konstruksi kualifikasi teknisi analisis jenjang 4 sampai dengan 6 tahun anggaran 2023 di Hotel Victoria Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Tengah, besokan Senin 11 Desember 2023. Kompetensi kerja tenaga kerja konstruksi kualifikasi teknisi analis jenjang 4 sampai dengan 6 tahun 2023 saya nyatakan resmi dibuka. Sekretaris Dinas PUPR Banjarmasin Thomas Sigit Mugiarto, Waitakuni Prima TV membedakan kegiatan ini adalah salah satu bagian dari kewajiban Dinas PUPR Banjarmasin dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi di daerah. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan menyatakan setiap orang yang bekerja di jasa konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja bidang konstruksi dari berbagai jenjang atau sampai jenjang utama. Ini berkaitan dengan kualitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau infrastruktur yang dibangun di daerah yang orang-orang pelaksananya di lapangan adalah berkompeten di bidangnya. Dibuktikan dengan adanya sertifikat yang dimiliki sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditanganinya. Thomas Sigit Mugiarto menegaskan sertifikat kompetensi kerja ini adalah salah satu kewajiban bagi pelaksana yang ingin mengerjakan berbagai pekerjaan konstruksi atau infrastruktur yang dibangun di daerah. Berarti kalau mereka tidak memiliki sertifikasi ini, mereka tidak boleh mengerjakan sesuatu, berarti? Ya, jadi di dalam proses pembinaan penyedia jasa kita, ya kan, ada di situ persyaratan teknis. Ya, persyaratan teknis untuk personil diharuskan dari personil yang memiliki sertifikat kompetensi. Dengan demikian apabila penyedia jasa yang ikut tender memasukkan penawaran, mereka tidak menyampaikan tenaga kerja yang sertifikat, maka otomatis dia tidak akan lulus evaluasi teknis oleh Pokja. Seperti itu. Jadi memang satu kewajiban memiliki sertifikat kompetensi. Harapannya gimana Pak dengan mereka ini nanti? Ya, harapannya teman-teman yang mengikuti sesi ini ya kan bisa mengikuti kegiatan dengan baik sehingga mereka nanti memperoleh sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan bidang yang diikuti. Kemudian setelah itu mereka bekerja bisa mengimplementasikan ya keterampilan maupun keahlian yang didapat dari sertifikasi ini sehingga pada akhirnya adalah meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibangun. Itu harapan. Ketua LSP Gatensi Karya Konstruksi Kalimantan Selatan Muhammad Hujaimi menyatakan ada 48 asesi yang mengikuti ujian ini dengan harapan mereka nantinya memiliki sertifikat kompetensi kerja atau kompeten di bidangnya masing-masing. Salah satu produk dari Lembaga Sertifikasi Profesi sebagai sertifikasi profesi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Muhammad Hujaimi memadahkan ujian secara teknis dilakukan dengan sistem online tatap muka, kemudian lanjutkan dengan wawancara. Hasil dari uji kompetensi ini adalah sebagai syarat bagi kontraktor maupun konsultan melakukan pelelangan. Hasil dari ini nanti sebagai syarat apabila para kontraktor konsultan melakukan pelelangan. Berikutnya juga ada konsultan individual, saya lihat ada juga ASN. ASN tentunya nanti menambah sebagai keterampilan di dalam pelaksanaan tugasnya. Mungkin itu. Pesertanya ini sekasel, Pak? Pesertanya se-Kalimantan Selatan dari berbagai profesi, dari ASN,
dari konsultan individual, dari kontraktor, dan dari konsultan. Pak, sebenarnya yang ingin ditekankan di stratifikasi ini apa Pak terhadap mereka ini, Pak? Mereka harus mempunyai keterampilan ya, benar-benar mereka terampil karena apa yang didapat dari lapangan itu praktis, tapi ketika di dalam pengujian ini kita gali mereka sehingga keterampilan itu memang harus ditingkatkan. Pak, sebelum mengikuti uji ini, mereka sudah harus syarat itu ada beberapa tahun dulu lah Pak, ada begitu Pak? Mereka pertama kita lakukan tes administrasi, terus Zoom meeting, terus pengarahan, semacam sosialisasi atau pelatihan awal gitu ya. Pelatihan awal, setelah mereka kita latih, baru hari ini dipertemukan dalam satu kelas di Hotel Victoria. Harapannya ke depan Pak dengan peserta sendiri? Harapan ke depan bahwa mudahan pemerintah daerah, kabupaten, kota, prov bisa bekerja sama dengan kami untuk meningkatkan SDM baik PNS ataupun non PNS yang ada di Kalimantan Selatan.